Hallo zusammen, hier ist Pascal von Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali berbincang dengan Sefim Dagdelen, mantan anggota Bundestag Jerman. Awalnya ia merupakan anggota Partai Kiri, dan kemudian bersama Sahra Wagenknecht, ikut mendirikan aliansi Sahra Wagenknecht. Selain itu, ia juga penulis buku berbahasa Jerman NATO, sebuah pertanggungjawaban terhadap aliansi nilai. Ibu Dagdelen, selamat datang kembali. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Halo, terima kasih banyak atas Tuan Lotas. Ja, und vielen Dank, dass Sie es angenommen haben und dass wir uns wieder... Ya, terima kasih banyak, karena Anda telah menerima undangan ini, dan kita bisa berbincang lagi. Sesuatu yang sangat menarik adalah, Anda baru-baru ini berada di Tiongkok, dan berkesempatan bertemu dengan para politisi Tiongkok. Anda juga mengunjungi kedutaan Tiongkok, dan karena itu sempat mendapat serangan di Twitter, antara lain. Namun sekarang Anda bisa sedikit menjalin kedekatan dengan Tiongkok. Bagaimana kesan Anda terhadap hubungan Jerman-Tiongkok? Ist Ihr Eindruck zum deutsch-chinesischen Verhältnis? Na, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass Saya rasa hal yang sangat penting adalah saya diundang antara lain ke Forum Shangri-La. Itu adalah konferensi kebijakan keamanan, mungkin yang paling penting di kawasan Asia. Ada lebih dari 1.800 peserta dari lebih dari 100 negara. Saya diundang secara terhormat untuk berbicara di sebuah podium dalam sebuah panel. Fokus utamanya adalah menilai situasi geopolitik internasional. 80 tahun setelah perang anti-fasis, kemenangan atas fasisme, atas militerisme Jepang dan fasisme Jerman di benua Eropa, dan di sana hadir banyak pengambil keputusan, termasuk dari Eropa. Namun, yang menarik adalah Jerman, yaitu pemerintah federal, sama sekali tidak hadir. Hanya atase militer dari kedutaan besar Jerman di Beijing yang hadir. Dan saya merasa sangat disayangkan, bahkan juga bodoh, bahwa pemerintah Jerman tidak memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk melakukan diplomasi, menjalin pembicaraan, dan mengadakan dialog. Dan hal itu benar-benar sulit ketika tidak ada perwakilan, seolah-olah tidak perlu mengirim siapapun ke negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, yang sedang menuju menjadi yang terbesar dan memiliki peran geopolitik yang begitu penting. Betapa disfungsionalnya administrasi di Barat kini terlihat misalnya dari kunjungan yang tidak jadi, sebenarnya upaya kunjungan Menteri Luar Negeri Johann Wadephul ke Tiongkok baru-baru ini. Jadi, hal ini benar-benar bisa disimpulkan seperti ini. Jerman melepaskan diplomasi. Pada dasarnya diplomasi ditinggalkan. Mereka berpikir bisa menggurui kekuatan besar dari kejauhan secara moral, alih-alih berdialog langsung dengan mereka. Der Besuch, der geplant war von Außenminister Wadephul... Kunjungan yang direncanakan oleh Menteri Luar Negeri Wadephul, setidaknya menurut laporan media, dibatalkan karena pihak Tiongkok tidak menunjukkan minat untuk bertemu dengannya. Di sisi lain, dapat pula dilihat dengan jelas bahwa Jerman sendiri tidak terlalu berupaya untuk menjalin dialog yang jujur dengan Tiongkok mengenai seperti apa seharusnya hubungan kedua negara itu. Menurut Anda, di bagian mana hubungan tersebut paling bermasalah? Pada dasarnya harus diakui bahwa Wadephul mewakili sebuah konsistensi. Ia hanyalah satu mutiara dalam sebuah rangkaian. Mari kita ingat Heiko Maas, yang juga saya dampingi sebagai pendamping parlemen pada kunjungan perdananya ke Tiongkok pada tahun 2015 atau 2017. Mari kita ingat Annalena Baerbock, yang di sebuah stasiun televisi Amerika, saluran konservatif Fox News, merasa perlu untuk mengecam Tiongkok saat berkunjung ke AS. Atau sekarang juga Johann Wadephul, yang sejak perjalanan pertamanya ke Asia sebagai Menteri Luar Negeri tidak pergi ke Tiongkok. Mitra dagang terbesar kita sekarang kembali menjadi yang kedua terbesar, tapi itu terus berubah, melainkan ke Jepang. Di sana ia mengenang masa-masa tergelap dalam sejarah Jerman-Jepang, seperti misalnya aliansi dalam Pakta Anti-Komintern antara Jepang dan Jerman pada tahun 1936-1937, dan kemudian juga Italia di bawah Mussolini, bersama-sama melawan Uni Soviet dan Tiongkok.
Hal itu juga mendorong militerisme Jepang. Di Jepang, ia kembali menetapkan Jepang sebagai mitra strategis terbesar di kawasan, menyebutnya sebagai mitra premium, dan mengatakan bahwa kedua negara harus bertindak bersama menghadapi ancaman di kawasan. Di Tiongkok, hal ini tentu diperhatikan dengan sangat cermat. Daudet tradisi bataknya itu. Sieht, wo man offensichtlich in welcher Tradition man stehen muss. Also ist eine Perle in einer Kette. Jadi, dia adalah satu mutiara dalam sebuah rantai. Heiko Maas, Annalena Baerbock, dan Wadephul. Dan kemunduran Jerman terlihat sangat jelas di sini. Di Beijing ada skeptisisme besar terhadap negara-negara bawahan Eropa. Dan harus dikatakan, Jerman termasuk di dalamnya sebagai negara bawahan Amerika Serikat. Jerman membiarkannya terseret ke dalam konfrontasi ini, berada di barisan depan melawan Tiongkok. Dan di sana memang ada skeptisisme besar, karena pada akhirnya mereka hanya melakukan apa yang diinginkan Washington. Negara-negara seperti Jerman atau Uni Eropa. Timbul kesan bahwa tidak ada kesepakatan yang dapat diandalkan bahkan dengan Jerman. Jerman dipersepsikan sebagai negara yang hanya melakukan apa yang diinginkan Washington. Di forum Shandong itu misalnya tidak ada perwakilan dari Uni Eropa. Di balik layar beredar kabar bahwa terutama Amerika Serikatlah yang menekan negara-negara Uni Eropa agar tidak tampil di konferensi keamanan tersebut. Termasuk juga misalnya dalam parade perayaan 80 tahun kemenangan atas militerisme Jepang dan perang antifasis. Di sana pun tidak ada perwakilan Uni Eropa, baik dari negara-negara Eropa maupun dari Jerman. Dan hal itu juga dikatakan terjadi karena tekanan dari Amerika Serikat. Ini tentu menjadi masalah besar bagi Jerman. Karena menurut saya merupakan ilusi yang bodoh jika berpikir bahwa seseorang dapat bertahan dalam konfrontasi dengan Tiongkok. In einer Konfrontation gegenüber China bestehen. Ja, eine Konfrontation mit China, aber auch diese Ya, ada konfrontasi dengan Tiongkok, tetapi juga pembangunan ideologis yang sedang terjadi saat ini, dengan mengatakan bahwa kita sebenarnya menolak dialog, kita menolak diplomasi. Kita melihat hal itu dalam kaitannya dengan Rusia, dan sekarang kita juga melihatnya dalam kaitannya dengan Tiongkok. Dan gagasan bahwa orang Eropa saat ini dapat menentukan seluruh pandangan dunia. Jadi saya sangat terkejut ketika perwakilan tinggi Uni Eropa, Ibu Kallas, dalam sebuah percakapan mengatakan bahwa kita harus menafsirkan ulang seluruh Perang Dunia Kedua dan tidak mengakui Rusia dan Tiongkok sebagai negara pemenang, melainkan mengatakannya harus menafsirkan ulang Perang Dunia Kedua sebagai pembebasan Eropa berkat Amerika. Bagaimana Anda dan orang lain yang masih berhubungan dengan Tiongkok dapat tetap menjalin kontak dengan rekan-rekan Tiongkok di forum-forum semacam itu, dan mungkin juga menjelaskan apa yang sedang terjadi di Eropa saat ini? Ya, hal itu bisa dijelaskan. Hanya saja tidak bisa dimaafkan. Karena memang tidak dapat dimaafkan bahwa perwakilan tinggi urusan luar negeri Uni Eropa, dan memang benar demikian, dengan pernyataannya yang terbaru yaitu Kaja Kallas, telah menimbulkan ketidakpahaman yang sangat besar di Tiongkok. Sebab, setelah asa Uni Eropa memperhatikan bahwa penyuka bahwa Tiongkok prokenededa kabarnya kenyaran perang lawan militer Jerman dan militer perang Jepang. Jadi saya bahkan pemerintah yang besar mengkhawatirkan dua betul bahwa kita punya dunia Soviet yang dalam sebelum lawan Faschismus. Im Kampf gegen den Faschismus und nach offizieller Dan menurut perhitungan resmi dari pihak Tiongkok, ada lebih dari 35 juta orang tewas dalam perjuangan melawan militerisme Jepang. Bahkan sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua, Jepang sudah melancarkan serangan. Jika digabungkan, yakni masa sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua, perjuangan ini menelan lebih dari 35 juta korban jiwa dalam perlawanan terhadap kaum fasis Jepang. Dan dengan latar belakang pernyataan yang begitu tidak berperasaan, memang harus dikan panjatkan jadi bertanya-tanya para pemimpin luar pas. Mereka empapnya ada dan mereka benar kehilangan akal. Dan hal itu juga dirasakan demikian di Tiongkok. Jadi berdasarkan keamanan di Tiongkok sekali jauh ini, semua lawan bicara di sana saya sangat cerdas dan bijaksana.
auch sehr bescheiden, aber wirklich sehr, sehr intelligent. Dan juga orang-orang yang sangat sederhana tetapi benar-benar sangat-sangat cerdas yang saya temui selama beberapa kali kunjungan saya ke Tiongkok. Dan saya harus mengatakan Tiongkok menghadapi AS dan Eropa dengan sikap yang sangat tenang. Juga karena pernyataan semacam itu dan misalnya kebijakan perdagangan, tarif, serta sanksi yang diterapkan terhadap Tiongkok dan Rusia. Mereka siap menghadapi segala bentuk provokasi. Itulah pengamatan saya di Tiongkok. Dan itu juga merupakan perbedaan besar dibandingkan dengan Barat. Di sana mereka berpikir sangat jangka panjang. Dan sejauh ini saya benar-benar memiliki pengalaman yang baik, pertukaran yang sangat baik, serta dialog yang setara. Sehr guten Austausch, sehr guten Dialog auf Augenhöhe. Das ist es, was ich über die chinesische Diplomatie sage. Itulah yang bisa saya katakan tentang diplomasi Tiongkok. Maksud saya, di antara 1.400 peserta Forum Shangsung dari lebih dari 100 negara, banyak perwakilan dari negara-negara kecil juga dilibatkan secara menonjol, di pleno, di berbagai panel, dan juga di pertemuan tertutup. Hal seperti itu sama sekali tidak terjadi di konferensi NATO atau konferensi keamanan Munich, yang sebenarnya hanya berfokus pada kesepakatan senjata, ajang pamer, Ist es nicht der Fall, da begegnet man sich nicht auf Augenhöhe, da gibt es ein von oben herab von USA. Ada sikap yang merendahkan dari atas, dari AS dan negara-negara vasalnya. Dan di Tiongkok hal itu sangat berbeda. Afrika, Amerika Latin, Amerika Selatan, Asia, semua wilayah ini selalu sangat-sangat menonjol dalam segala hal yang dilakukan Tiongkok. Karena mereka benar-benar menginginkan diplomasi yang setara. Mereka menginginkan hubungan timbal balik dan tentu juga ingin agar pihak lain menerima dan menghormatinya dalam hubungannya dengan Tiongkok. Dan itu terus terlihat pada orang Eropa. Dengan orang Intrum Siswisuan Morty, setiap kali sudah di Tiongkok, terus nilis ask Nori Boba dengan demikian. Woran das liegen mag, warum? Weil man sich wirklich an den Kopf fasst in China und sagt, karena di Tiongkok, orang benar-benar geleng-geleng kepala dan berkata, bagaimana mungkin di Eropa dijalankan kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi, yang begitu bertentangan dengan kepentingan rakyatnya sendiri, serta dengan kepentingan strategis dan ekonominya sendiri. Jadi sejak Perang Ukraina, telah disahkan paket sanksi ke-19. Paket ke-19 untuk memaksa Rusia bertekuk lutut seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Baerbock untuk menghancurkan Rusia. Namun yang justru hancur adalah ekonomi dan industri Jerman. Industri itu kini terpuruk dan itulah yang berhasil dicapai. Dan sekarang mereka sudah merencanakan paket berikutnya. Dan itu benar-benar gila. Sebaliknya, mereka bisa saja mencontoh Tiongkok misalnya. Könnte man sich zum Beispiel ein Beispiel an China nehmen. China ist ja auch deshalb ein faszinierendes Land, weil es auch China juga merupakan negara yang menarik karena berusaha menggabungkan keadilan sosial bagi semua orang dengan inovasi ekonomi, sesuatu yang jarang disadari di sini. China ingin membangun negara kesejahteraan yang melindungi warganya dari risiko kehidupan. Negara itu misalnya tidak mengandalkan penjualan besar-besaran aset publik secara neoliberal. Di Cina tidak ada ilusi bodoh seperti dalam ordoliberalisme kita, bahwa pasar secara otomatis menciptakan keadilan sosial jika negara tidak melindungi diri dari monopoli. Mereka yakin bahwa perencanaan negara yang efisien dalam jangka panjang benar-benar lebih unggul dibandingkan negara-negara barat, yang semakin lama justru kembali menjadi negara penjaga malam. Dan menurut saya, kita seharusnya lebih sering melihat ke arah Cina. Sollte man öfter mal nach China schauen. Es ist sehr, sehr interessant, was Sie sagen. Sangat menarik apa yang Anda katakan. Di Jepang, mereka juga tidak begitu saja menelan minuman neoliberalisme itu. Dan di sana lebih memperhatikan orang-orang, meskipun tentu saja jargon dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh Barat. Namun, Asia dalam hal ini berfungsi sedikit berbeda. Dan disinilah kita sudah memiliki masalah. Orang Eropa selalu terbiasa memberitahu bagian dunia lain apa saja yang mereka lakukan salah. Mantrek Merkasri Snubi seperti Overspor. Und dass sie mehr so sein sollten wie die Europäer. Andererseits sehen wir im Moment, gerade in Deutschland. Di sisi lain, kita melihat saat ini, khususnya di Jerman, bahwa negara kesejahteraan dikorbankan demi militerisme. Saya rasa Tuan Merz pernah mengatakan, kita tidak punya uang lagi untuk bantuan sosial, tetapi kita memperkuat persenjataan.
target 5% untuk NATO. Jadi untuk itu, uangnya ada. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana militerisme ini saat ini tidak hanya menghancurkan negara, tetapi juga seluruh tatanan sosial yang sebenarnya kita, terutama di kalangan kiri, pikir telah kita bangun selama 60 atau 70 tahun terakhir? Ja, es ist tatsächlich so. Ya, memang benar bahwa peningkatan persenjataan yang sangat besar ini, kita benar-benar harus menyebutnya sebagai peningkatan persenjataan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peningkatan seperti ini belum pernah ada dalam sejarah Republik Federal Jerman sejak berakhirnya perang, sejak 1945. NATO sedang melakukan peningkatan persenjataan besar-besaran di sini dan juga memperluas pengaruhnya hingga ke Asia melalui fakta militer bilateral, serta menuntut, bisa dikatakan, upeti dari para vasalnya, seperti Republik Federal Jerman dan negara-negara anggota NATO lainnya, mengeluarkan 5% dari produk domestik bruto untuk militer. 5% dari produk domestik bruto berarti, berdasarkan kondisi saat ini, sekitar 220 hingga 225 miliar euro. Tahun ini, 2025, di Jerman seperti yang juga dikatakan oleh pemerintah federal dari koalisi Uni dan SPD, kita memiliki anggaran yang luar biasa besar. Ya, dalam hal mereka, ya benar. Ini adalah anggaran yang luar biasa besar. Sejak 1945, sejak berdirinya Republik, belum pernah ada yang seperti ini. Anggaran federal berjumlah sekitar 55 miliar euro. Sekarang Anda bisa menghitung berapa 220 atau 225 miliar itu, hampir setengahnya. Ya, itu hampir setengah dari seluruh anggaran federal, dan kesanalah mereka ingin menuju. Saat ini jumlahnya sekitar 100, jadi antara 90 dan 100. Dan terkadang ada juga pengeluaran tersembunyi. Kita selalu harus berbicara tentang pengeluaran militer, karena anggaran pertahanan, yang sudah menjadi pos terbesar kedua dalam anggaran saat ini, bukanlah keseluruhan dari pengeluaran militer. Semua pangkalan militer juga masih harus dihitung, dan seterusnya. Dan karena itu harus dihitung lebih banyak uang, dan itu kira-kira 90 hingga 100 miliar yang sedang dibelanjakan sekarang. Jadi saat ini lebih dari 2%. Dan dalam beberapa tahun ke depan, mereka ingin mencapai 5%. Dan itu tentu saja tidak berarti apa-apa selain itu. Dan di situ Merz memang benar. Dia mengatakan bahwa kita tidak lagi mampu membiayai negara kesejahteraan. Siapapun yang dipaksa dan diwajibkan untuk melakukan peningkatan persenjataan sebesar itu, tidak bisa mengalokasikan uang untuk negara kesejahteraan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan dengan demikian masa depan bangsa kita, melainkan harus menyalurkannya ke militer. Uang euro hanya bisa dibelanjakan sekali, dan hanya dengan mengambil utang, semua itu tidak akan berhasil. Dan karena itu mereka sekarang bergerak perlahan. Namun yang absurd adalah sebagai contoh, dikatakan bahwa mereka ingin menghemat 1,8 miliar dari penerima tunjangan warga. 1,8 miliar, atau saya kira itu dari asuransi perawatan. Pokoknya, mereka ingin meringankan anggaran negara sedikit dengan berhemat. Tetapi pada saat yang sama mereka menjanjikan tambahan 3 miliar lagi untuk Ukraina di luar janji-janji sebelumnya. Itu benar-benar absurd. Kansler Merz mengatakan di sini, pemerintah tidak mampu membiayai negara kesejahteraan. Kita semua sekarang harus cangkan ikat pinggang. Dia sendiri tentu tidak terdampak. Namun pada saat yang sama, Menteri Keuangannya Lars Klingbeil, Ketua SPD, pergi ke Kiev dan berjanji akan memberikan 9 miliar euro kepada Ukraina dalam 3 tahun ke depan, untuk bantuan senjata, untuk bantuan militer. Itu tidak masuk akal, sama sekali tidak logis, dan karena itu rasa frustrasi pun meningkat. Infrastruktur di sini hancur. Jembatan yang rusak tidak diperbaiki selama bertahun-tahun, jalan-jalan rusak parah. Di Tiongkok tidak begitu. Tidak peduli kriteria dan perbaikan naik Tiongkok, itu perjalanan nyaman, dilayani dengan baik, dengan baik, mendentas.
In Deutschland ist das Bistro oftmals geschlossen, weil Di Jerman, bistro sering tutup karena selalu ada yang kurang dalam layanan catering. Anda beruntung jika bisa tiba di tujuan pada hari yang sama, apalagi dengan semua keterlambatan itu. Keadaannya benar-benar sudah sangat buruk. Namun di sini uang justru dialokasikan untuk militer, sementara semua hal lain dihemat. Sekolah dan universitas sudah bertahun-tahun mengajar di kontainer, karena banyak bangunan yang rusak parah dan seharusnya diperbaiki, tetapi tidak bisa diperbaiki. Ini benar-benar sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Dan hal ini terjadi dan tentu saja akan menjadi lebih besar, lebih drastis, dengan program persenjataan besar-besaran yang memang sedang dijalankan di Jerman. Aufrüstung, die in Deutschland tatsächlich auf die Schiene gesetzt wurde. Und da muss man eins wissen. Dan satu hal yang harus diketahui, Jerman menyembunyikan hubungan vasalnya dengan AS di balik militerisme baru ini, harus dikatakan begitu. Karena militerisme ini sebenarnya diinginkan dari luar. AS menuntut 5% dari produk domestik bruto untuk militer. Jerman langsung menuruti dan telah memutuskannya. AS menginginkan lebih banyak tentara Jerman, saat ini ada sekitar 290.000, tetapi AS menuntut 250 hingga 260.000 lagi, agar siap untuk perang melawan Rusia. Karena mereka memang sedang mempersiapkan perang, harus dikatakan begitu. Mereka bahkan tidak lagi berbicara tentang kemampuan pertahanan, melainkan tentang kesiapan berperang. Dan pemerintah federal sekarang ingin memberlakukan wajib militer agar dapat memenuhi target yang diminta oleh Amerika Serikat dengan menambah lebih banyak tentara Bundeswehr. Hal ini memiliki dinamika tersendiri. Terlihat juga bahwa semakin banyak referensi historis yang muncul. Negara-negara tetangga Jerman memang menyambut pernyataan Kanselir Friedrich Merz bahwa Jerman harus kembali menjadi kekuatan militer terkuat di Eropa. Namun saya katakan, mereka mungkin akan terkejut, karena tidak bisa terlalu yakin bergantung pada Amerika Serikat sebagai kekuatan pelindung. Pemerintah Afghanistan pun sudah menyadari hal itu ketika Amerika Serikat menyerahkan negara tersebut kepada Taliban. Das Land an die Taliban übergeben haben. Ja, ich frage mich einfach, man langt sich schon manchmal Ya, an den Kopf. saya hanya bertanya-tanya. Kadang-kadang orang benar-benar geleng-geleng kepala, terutama kalau sudah sedikit mempelajari sejarah. Jerman yang termiliterisasi, apa yang bisa salah? Seseorang harus punya pemikiran yang cukup aneh untuk merasa bahwa itu bisa menjadi hal terburuk yang mungkin terjadi. Tapi entah bagaimana, kesadaran sejarah di balik itu sepertinya sudah tidak berfungsi lagi. Namun, apa yang baru saja Anda jelaskan, itu sangat ada di Tiongkok. Ngomong-ngomong, di Jepang sayangnya hal itu juga muncul di tempat lain, bukan di tempat yang sama seperti di Jerman. Tapi itu cerita lain. Bagaimana Anda melihat hal ini? Maksud saya propaganda itu. Dan juga bagaimana saat ini propaganda tersebut, terutama kebencian terhadap Rusia yang sedang digencarkan, serta ketakutan terhadap Rusia. Seolah-olah besok orang Rusia akan kembali berdiri di Berlin. Senim sekarang dunia anak Beverhaus Chos pada tahun 45 marah harus bud Berlin. Tapi hari semiaf saja dibiarkan saja. Vorneweg. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Bagaimana Anda melihat perkembangan ini? Sekarang juga, dalam kenyataan di lapangan, di kalangan pemilih, dan seterusnya. Ada sesuatu yang menarik. Saat ini kita semakin banyak diberitahu secara terbuka, terutama dari Amerika Serikat, di mana Kementerian Pertahanan kini telah diganti namanya menjadi Kementerian Perang, di mana AS mengerahkan 25% kekuatan lautnya di depan Venezuela. Dan dengan itu, sudah melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena ancaman kekerasan pun sudah dilarang. Benar, jadi semakin jelas kemana arah militerisme Barat akan menuju. Menurut Anda, apakah hal ini berpengaruh terhadap kenyataan di lapangan? Juga jika kita melihat bagaimana AfD tumbuh di Jerman. Auch wenn man sich anschaut, wie die AfD gewachsen ist in Deutschland. Ja, also ich denke, dass Ya, saya pikir meskipun ada gempuran propaganda selama beberapa tahun terakhir, tetap ada mayoritas yang cukup besar di antara masyarakat Jerman yang tidak menginginkan perang. Hal itu juga terlihat pada kalangan muda. Menurut survei, mayoritas anak muda di Jerman tidak ingin mengikuti wajib militer. Mereka tidak ingin bergabung dengan Bundeswehr karena mereka berkata,
Saya tidak mau menjadi umpan meriam untuk perang yang dipicu oleh para politisi, di mana saya harus menembak tahu mati sendiri di kemetu orang itu. Oder eben auch selber sterben soll für die Interessen dieser Leute. Also da ist eine Ablehnung und Jadi ada penolakan, dan tentu saja juga di kalangan banyak orang tua, sebagian karena mereka punya pengalaman perang. Hanya saja kelompok tengah agak berbeda. Mereka adalah orang-orang yang dulu menolak wajib militer, seperti halnya di kalangan Partai Hijau, yang sekarang justru menjadi pengusung perang terbesar di negeri ini. Saya selalu berpendapat bahwa para jagoan omong kosong itu sebaiknya dikirim saja ke garis depan. Tapi mereka seharusnya kita dan anak-anak kita tenang. Saya pikir itu sudah merupakan mayoritas yang cukup besar. Banyak survei juga menunjukkan hal itu. Namun hal ini tidak boleh diremehkan. NATO sedang menjalankan perang kognitif, dan Jerman termasuk juga di bagiannya. Mereka ingin masuk ke dalam pikiran orang-orang, dan para ahli yang disebut-sebut itu, yang diundang ke berbagai acara bincang-bincang, padahal menurut saya benar-benar tidak memiliki keahlian. Mereka pada akhirnya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh para penyandang dana mereka, yaitu bahwa kita harus mempersenjatai diri. Kita butuh amunisi, kita butuh roket, kita butuh tentara, kita butuh tank. Itu diulang-ulang dari pagi sampai malam. Ini sudah merupakan mobilisasi mental total, bisa dibilang begitu. Jadi juga mobilisasi intelektual, atau lebih tepatnya penghinaan terhadap intelektualitas, dengan menyatakan bahwa Rusia kalah dari kita dalam semua kekuatan konvensional, yaitu negara-negara NATO, tetapi tetap saja Rusia bisa saja besok di depan pintu kita. Dan karena itu kita harus mempersenjatai diri. Jadi ini benar-benar penghinaan terhadap intelektualitas. Entah orang Rusia sekarang lebih lemah dari kita, dan memang begitu secara statistik, di semua angkatan bersenjata di laut, di darat, di udara, mereka lebih lemah daripada NATO dalam hal konvensional. Lalu sekarang tidak bisa dikatakan bahwa kita harus mengeluarkan lebih banyak lagi untuk persenjataan dan militer daripada yang sudah dilakukan negara-negara NATO. NATO menghabiskan begitu banyak uang untuk militer, lebih banyak daripada seluruh dunia lainnya, termasuk Tiongkok dan Rusia. Namun mereka tetap ingin mengeluarkan lebih banyak lagi. Artinya ini tentang sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan di kalangan masyarakat, masalahnya hanya banyak yang menyerah. Banyak yang merasa tidak berdaya karena mereka berpikir politik toh tidak akan berubah. Dan Anda sudah menyinggung soal AfD. Dengan AfD tentu ini akan menjadi kisah yang menarik, karena di dalam AfD setidaknya ada dua faksi. Salah satunya adalah faksi yang sangat pro-transatlantik, yang pada dasarnya menjalankan penjualan besar-besaran kepada para oligarki AS. Jadi yang paling parah adalah hubungannya, bisa dilihat juga ya, semua yang dilakukan AS, Trump, Musk, dan lainnya, seperti yang mereka inginkan di sana, juga ingin diterapkan di sini. Ini adalah partai yang mendukung target 2% NATO. Mereka mendukung pengeluaran untuk persenjataan militer. Ini adalah partai yang pro-NATO. Dan ini juga partai yang misalnya mendukung pemberlakuan kembali wajib militer. Jadi Ketua Alice Weidel pernah menyatakan bahwa ia mendukung penerapan wajib militer selama 2 tahun bagi kaum muda. Ia juga misalnya mendukung pengerahan militer Bundeswehr di luar negeri jika itu melayani kepentingan Jerman, dan tidak memiliki masalah dengan penggunaan drone, yaitu apa yang disebut pembunuhan di luar proses hukum. Namun, ada juga satu faksi lain yang ingin memiliki hubungan baik dengan Rusia, yang agak kritis terhadap NATO dan menolak wajib militer. Itu adalah ketua lainnya, Tino Kruppala, jika boleh saya katakan demikian. Tetapi saya pikir itu juga sedikit taktik, karena AfD di Jerman Timur tidak bisa mendapatkan dukungan dengan kebijakan yang pro-AS, pro-NATO, pro-penguatan militer, dan pro-wajib militer. Dan karena itu, saya pikir ini lebih merupakan elemen taktis seperti yang telah dilakukan sejauh ini, berpura-pura saja. Jadi jika seseorang mendukung persahabatan dengan Rusia, maka siapapun yang mendukung NATO hampir tidak mungkin
atau bahkan tidak mungkin menginginkan hubungan seperti itu dengan Rusia. Itu memang kontradiksi dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, akan menarik untuk melihat bagaimana hal ini berkembang. Pengamatan saya dari Amerika Serikat, ada banyak perjalanan ke sana dari kontak saya dalam pesawat pemerintahan AS mendorong untuk membentuk dan menanamkan wilayah Meloni, Jerman. Dan itu mereka membutuhkan koalisi hitam biru. Karena itu, menurut pandangan saya, akan ada semakin banyak tekanan ke dalam AfD dari kekuatan transatlantik agar mereka melangkah maju, menancapkan tiang-tiang dengan kuat sehingga pemerintahan seperti itu bisa dibentuk. Dan pada saat yang sama, memang sudah ada sebagian upaya pembukaan di dalam fraksi CDU-CSU yang mendukung kerjasama dengan AfD di masa depan. Meskipun saya harus mengatakan, saya menganggap tembok pembatas yang benar-benar dipertahankan oleh partai lain itu keliru. Menurut saya, tembok itu tidak pantas bagi demokrasi yang kita miliki, karena seharusnya melalui isi dan argumen, bukan dengan tembok pembatas. Tembok pembatas itu justru membuat AfD semakin kuat, bukan melemahkannya. Dengan begitu, mereka bisa menampilkan diri sebagai martir, sebagai korban, dan berpura-pura seolah-olah mereka berbeda dari partai-partai lama. Dan saya katakan, dalam banyak bidang, baik itu kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, maupun kebijakan luar negeri dan keamanan, mereka sebenarnya hampir identik dengan CDU. Ada kesamaan yang sangat besar di sana. Namun, tembok pembatas itu membuat hal tersebut sama sekali tidak bisa ditunjukkan secara politis kepada banyak pemilih. Dan saya berharap para pemilih memiliki pemahaman yang lebih besar, kesadaran tentang apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh AfD. Wofür die AfD tatsächlich steht. Ja, das ist das Problem mit der AfD. Sie ist mittlerweile so groß, dass Ya, itulah masalah dengan AfD. Partai itu sekarang sudah begitu besar, sehingga memiliki berbagai faksi di dalamnya. Dan jika kita melihat program partai AfD, di sana masih tertulis bahwa mereka, saya rasa, ingin mendorong demokrasi langsung. Atau saya salah? Jadi ada bagian yang sangat moderat dalam AfD, dan ada juga perwakilan yang sangat ekstrem. Kebijakan perdamaian sayangnya memang begitu. Partai kiri yang dulu memilikinya, serta aliansi Sahra Wagenknecht yang saat ini sebenarnya mengusung hal itu, dicap di media sosial sebagai partai pro-Putin. Tingkat percakapan sangat rendah, terutama di platform seperti X dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat peran pasifisme atau kebijakan perdamaian saat ini? Seberapa besar dukungannya di masyarakat? die in der Bevölkerung. Jadi, seperti yang saya katakan, saya pikir mayoritas penduduk di Jerman tidak menginginkan perang. Itu adalah pengamatan saya. Namun, yang kurang adalah mobilisasi dari mayoritas ini. Disitulah kelemahannya. Dan hal itu memiliki berbagai alasan. Misalnya, hal ini juga berkaitan dengan penilaian terhadap pemerintahan Trump. Banyak orang berpikir bahwa dia sebenarnya adalah presiden perdamaian yang membawa kedamaian, tidak memimpin perang, dan karena itu harus didukung. Namun, yang lain melihat situasinya dengan lebih jelas. Jadi menurut saya, hal itu sangat bergantung pada terfragmentasi seberapa terpecah. Misalnya gerakan perdamaian itu sendiri dalam analisisnya dan akibatnya juga dalam strateginya. Dan dalam hal Ukraina keadaannya begini. Kita sudah mengatakan bahkan Badan Intelijen AS sendiri yang setiap tahun dalam laporan musim semi mereka menyatakan bahwa tidak ada ancaman dari Rusia terhadap NATO dan negara-negara anggota NATO, tetap saja mendesak untuk melakukan peningkatan persenjataan, mobilisasi, dan apa yang mereka sebut sebagai pencegahan. Dan untuk sisi timur NATO, sekarang Jerman juga harus menjaminnya. Di wilayah Baltik, mereka sudah menempatkan 1 brigade tank, 5.000 tentara berada di sana. Baltikum sind die ja da mit einer Panzerbrigade, 5.000 Soldaten sind dort. Da ist Deutschland verantwortlich, was verheerend ist aus meiner Jerman bertanggung jawab atas hal itu, yang menurut pandangan saya sangat merugikan. Karena alih-alih menciptakan perdamaian dengan Rusia, di sini justru sedang dipersiapkan perang melawan Rusia atas perintah Amerika Serikat. Dan
Saya katakan begini, pemerintahan Trump dalam hal perang Ukraina, dia memang berjanji akan mengakhiri perang itu dalam 24 jam. Jelas bahwa hal itu tidak akan terjadi dalam 24 jam. Namun pada awalnya pemerintahan Trump bersedia, misalnya untuk mengakui bahwa perluasan NATO ke timur dan juga upaya pada tahun 2008, saya kira untuk memasukkan Ukraina dan Georgia ke dalam NATO merupakan garis merah. Dan garis itu pada waktu itu memang dilanggar dengan sadar. Namun sekarang harus dikatakan pemerintahan Trump mulai semakin mengikuti jalur Biden. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa orang Eropa kini membayar untuk senjata Amerika Serikat bagi Ukraina dalam perang melawan Rusia ini. Akibatnya memang terjadi ketegangan berlebih dalam NATO, tetapi masalahnya adalah banyak orang menjadi enggan untuk bertindak sendiri dan melakukan mobilisasi. Dan sekarang, contoh fakta non-agresi, itu juga menjadi masalah. Dan NATO ada sebuah organisasi yang disebut sudah ada dan itu. Jika seseorang menolak tawaran fakta non-agresi ini berarti ia ingin tetap membuka semua opsi. Dan saya merasa bahwa, seperti pada tahun 2021, Rusia sekali lagi tidak dianggap serius. Pada tahun 2021 juga sudah ada usulan seperti itu. Dan hal itu menyebabkan, perbedaan-perbedaan ini turut menyebabkan munculnya perdebatan di Jerman. Apakah hal itu sedang dilakukan di sana? Apakah ada gerakan perdamaian? Apakah ada gerakan untuk mengakhiri perang? Namun jika hal itu diserahkan kepada mereka saja, tidak akan ada hasilnya. Dan di Jerman ada masalah tambahan, yaitu bahwa di dalam gerakan perdamaian klasik tidak ingin bekerja sama dengan gerakan perdamaian baru yang didominasi atau berdekatan dengan AfD. Karena mereka tidak ingin ada kaitan dengan hal itu. Mungkin hal itu juga ada kaitannya dengan perbedaan analisis. Pihak AfD mengatakan Trump adalah presiden perdamaian, dia membawa kita ke damaian. Sedangkan pihak lain, yaitu gerakan perdamaian klasik, mengatakan tunggu dulu, strateginya sama sekali berbeda. Dan Amerika Serikat, atau lebih tepatnya kebijakan luar negeri AS di bawah Trump, kembali menjadi politik imperialistik klasik, tanpa hiasan, tanpa basa-basi tentang hak asasi manusia. Seperti yang Anda sebutkan di awal, tentang kumpulan sumber daya dan wilayah pengaruh geopolitik. Di Amerika Latin, ini tentang minyak, misalnya di Venezuela, di mana mereka mengatakan bahwa ini tentang pemberantasan narkoba. Namun kita tahu ini bukan tentang pemberantasan narkoba, ini tentang minyak. Tapi juga soal pemberantasan narkoba, atau sekarang lebih tepatnya tekanan terhadap Nigeria dan negara-negara Afrika lainnya. Mereka tidak aman dari Trump jika dia memiliki nafsu terhadap sumber daya alam dan wilayah pengaruh. Dan disitulah letak masalahnya. Terakhir kali Jerman menentang dikte dari Washington adalah pada tahun 2003 saat Perang Irak. Saat itu Jerman tidak ikut serta, melainkan dengan tegas mengatakan, tidak, kami tidak akan ikut. Dan hal itu lama dianggap buruk oleh pihak Amerika terhadap Jerman. Namun, intinya adalah bahwa pada tahun 2003, serangan terhadap Irak merupakan pelanggaran yang sangat jelas terhadap prinsip perdamaian, sebuah agresi. Dan seperti yang kita ketahui kemudian, semai sneam it's rematter van solmensal, sport bought, and if selbst it's ablosen serious, and angdem international. Verstoß gegen das Völkerrecht. Wenn jetzt aber mit Venezuela und auch Namun sekarang, dengan Venezuela dan juga Nigeria, dan seperti yang kita lihat musim panas lalu, dengan serangan AS terhadap Iran, pengeboman fasilitas nuklir, ketika Tuan Mers kemudian mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan kotor yang dilakukan Israel dan AS untuk kita, itu memang pernyataan yang sangat buruk, bahwa pelanggaran hukum internasional seperti itu bahkan tidak berusaha untuk dibenarkan. Secara resmi dikatakan, ya baiklah, dalam kasus ini memang tidak apa-apa. Tapi istri Anda, Iskamhan Tujurang Kinitstan ini,
insekan pemimpin Jerman untuk suatu saat mengambil jarak? Atau itu hanya harapan kosong? sich irgendwann mal zu distanzieren, oder ist das nur Wunschdenken? Nein, das glaube ich nicht. Also die Bundesregierung Tidak, unter saya tidak percaya Annalena begitu. Baerbock als Jadi, Bundesaußenministerin pemerintah Jerman di bawah Annalena Baerbock sebagai Menteri Luar Negeri dari Partai Hijau, tetapi juga sebelumnya di bawah Sosial Demokrat Heiko Maas, dan saya kira Wadeful juga tidak akan melakukannya. Jika ada penghitungan ulang, maka kami dari BSW akan kembali masuk ke Bundestag Jerman. Dan Bundestag ini, pemerintahan ini kemungkinan besar tidak sah karena sebenarnya BSW seharusnya berada di Bundestag. Maka saya akan kembali mengajukan pertanyaan, karena saya sudah berulang kali menanyakan kepada pemerintah Jerman sebelumnya, apakah serangan terhadap Irak oleh koalisi kehendak merupakan dan telah merupakan perang agresi yang melanggar hukum internasional. Dan itu sampai hari ini belum pernah ditafsirkan seperti itu. Tidak ada pernyataan dari pemerintah federal bahwa perang Irak adalah perang agresi yang melanggar hukum internasional. Begitu juga dengan Yugoslavia. Dan kita tahu bahwa mereka juga telah berbohong kepada kita tentang Yugoslavia, tentang Irak, tentang Libya misalnya, tentang Suriah, dan kita juga tahu hal yang sama tentang Vietnam. Jadi ada begitu banyak dalam sejarah di mana perang sering dimulai dengan kebohongan perang. Dan saya tidak berpikir bahwa dalam situasi di mana Jerman bahkan berorientasi transatlantik dibandingkan tahun 2003, di media, di think tank, di lembaga pemikiran, di yayasan-yayasan itu, hal itu akan berubah. Dalam politik, pengaruh yang jauh lebih besar dapat ditelusuri, kini berasal dari Amerika Serikat, dari dalam Amerika Serikat, dalam hubungan transatlantik ini, dibandingkan dengan situasi pada tahun 2003. Artinya, akan ada semakin sedikit kritik yang benar-benar disampaikan. Dan Anda sudah menyinggung hal itu. Hal ini menunjukkan kemunafikan ganda dalam kritik negara-negara NATO terhadap Rusia. Betapa munafiknya mereka ketika Amerika Serikat atau juga Israel mengebom Iran secara melanggar hukum internasional atau menghancurkan Gaza hingga rata dengan tanah. Lalu dikatakan bahwa itu adalah pekerjaan kotor. Ketika Rusia melancarkan perang, yang tentu saja saya nilai, tetapi berbeda dengan orang-orang itu, tidak yang menjadi perangnya saya. Dan inilah semboyan kami. Tidak ada perang yang merupakan perang kami. Tapi mereka bilang begini, ya, perang yang bukan milik kami itu jahat. Sedangkan yang lain, yang merupakan perang kami atau dilakukan oleh penjahat kami, itu tidak apa-apa. Misalnya Presiden Suriah yang tidak sah, Al-Shara, sebenarnya Jolani, seorang mantan pejuang Al-Qaeda, seorang Islamis yang pernah dicari dengan hadiah besar atas kepalanya yang dikenai sanksi. Dan sekarang dia justru menjadi penjahat, mereka menguasai Suriah. Dan karena itu dia dipuji. Jadi, dalam hal ini saya harus menurunkan ekspektasi dan mengecewakan. Saya tidak berpikir akan ada kecaman sungguhan. Saya juga belum pernah mendengar adanya kritik sampai sekarang. Tidak ada kritik sama sekali dari pemerintah Jerman terkait ancaman kekerasan atau pembunuhan ilegal. Itu adalah pembunuhan. Sudah lebih dari 50 orang yang dibunuh oleh tentara AS, oleh angkatan bersenjata AS di lepas pantai Venezuela. Dan mereka pun tidak menyembunyikannya. Menteri Pertahanan AS Austin bahkan mempublikasikan video di media sosial yang menunjukkan bagaimana mereka membunuh orang, bagaimana mereka menenggelamkan kapal begitu saja tanpa dakwaan. Dari mudah tanpa putusan. Artinya pemudi ini, dan itu belum pernah dikutuk oleh pemerintah Jerman. Dan inilah tepatnya agenda perubahan rezim yang telah dijalankan selama bertahun-tahun terhadap Venezuela. Saya ingin mengingatkan, Jerman dan Uni Eropa juga merupakan pihak yang, atas perintah AS, mengakui kandidat presiden dari apa yang disebut oposisi di Venezuela, Guaido. Selama bertahun-tahun, mereka mempropagandakan dia sebagai presiden yang sah. Ketika AS kemudian mengubah haluannya, hal yang sama diam-diam dilakukan di sini. Jadi, saya khawatir kita sedang berada di jalur yang sepenuhnya keliru dan mendasar. Dan karena itu,
tidak akan ada kritik atau pengambilan jarak terhadap serangan AS terhadap Venezuela yang melanggar hukum internasional. Dan harus dikatakan, serangan itu sudah berlangsung. Ja, das ist in voller Mannlauf. Ya, itu sedang berlangsung sepenuhnya. Kalau tidak, kapal induk Ford bersama kapal pengiringnya tidak akan berlayar ke sana. Baiklah, ini tragis, melihat di mana posisi kita saat ini. Ketergantungan ini bukan hanya Jerman, tetapi Eropa secara umum, mendorong kita semakin jauh ke dalam histeria perang ini. Dan kita tahu dari masa lalu, biasanya itu tidak berakhir dengan baik. Kita harus bisa menghentikannya di suatu titik. Mungkin satu kata terakhir, di mana akan mencari cerita harapan, tetap kita bisa menghentikan sesuatu. Lichtblicken suchen, wo wir etwas anhalten können. Also ich glaube, dass tatsächlich die Neokons. Jadi saya percaya bahwa kaum neokonservatif memang telah kembali, tetapi dalam bentuk yang lebih buruk. Namun, ada perubahan dalam tatanan internasional karena masalah terbesar mereka adalah Tiongkok. Jadi, mari kita kembali ke Tiongkok. Di sanalah mereka benar-benar menunjukkan taringnya. Mereka terpaksa membuat kompromi, dan kemunduran Amerika Serikat serta penolakannya untuk dunia multipolar yang sedang tumbuh membuat dunia semakin tidak stabil. Itulah satu sisi, dan karena itu, semakin penting bagi kita untuk melawan. Jerman membutuhkan gerakan yang kuat untuk netralitas. Jerman membutuhkan gerakan yang kuat untuk perdamaian dengan Rusia. Dan hanya ketika kita mengakui realitas dunia multipolar ini, kita benar-benar memiliki peluang untuk menghentikan kemunduran tersebut. Dan karena itu, saya mengajak semua orang di Jerman, Austria, dan Swiss, di mana juga ada inisiatif untuk netralitas, agar kita benar-benar bekerja sama lebih erat. Juga dengan kekuatan perdamaian di Amerika Serikat yang berpihak pada perdamaian, yang mendukung kerjasama daripada konfrontasi, yang memperjuangkan diplomasi yang setara. Mereka melihat bahwa dunia multipolar yang sedang tumbuh atau yang sudah terbentuk bersama BRICS, berat yang berkelap orang Yuan Tuan Degayat Negara BRICS. Hanya pergi lupi universiti dan boy pit ways to abasi bagian wasaha. Itu membuat saya tetap memiliki harapan. Jadi, begitulah selalu. Selalu ada sisi harapan. Dan yang penting adalah kita yang percaya pada hal itu harus tetap bersatu, saling menguatkan, dan berusaha untuk memobilisasi. Saya juga mendukung, saya menyerukan juga di Jerman, agar gerakan perdamaian ini menerima dan menyambut siapapun yang dengan niat baik berpihak pada perdamaian, pada dialog alih-alih konfrontasi dalam kebijakan luar negeri dan keamanan. Karena hanya dengan cara itu kita bisa menjadi lebih kuat. Kalau tidak, kita justru menjalankan kepentingan NATO, membiarkan diri kita terpecah, melemah, dan mereka yang menang. Dan terhadap hal itu, kita memang harus melawan. Ya, perlawanan dari masyarakat sipil dan solidaritas di antara mereka yang dengan tegas berkata, tidak bersama kami. Jadi, tidak dengan anak-anakku, tidak dengan aku. Baik, terima kasih banyak, Sefim Dagdelen, atas waktunya. Dan bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak tulisan Anda, kemana mereka harus pergi? Mereka bisa melihat di situs web saya, Sefim Dagdelen. Di sana juga sering muncul tulisan-tulisan saya yang saya publikasikan di Overton, di Nachdenkseiten, tetapi juga di situs web saya atau di Twitter di Sefim Dagdelen. Oke, saya akan menautkan di deskripsi video. Sefim Dagdelen, terima kasih banyak atas waktu hari ini. Saya juga Presiden